Selamat pagi bro. Telur ya, tanpa minyak ya. Nah, tutup. Apinya udah kecil. Oke, tunggu sampai matang. Selamat pagi semuanya. Sekarang hari Kamis tanggal 10 jam 9 kurang. Masih tetap di telur, whey isolate setek dan kopi untuk sarapannya. Masih tetap konsisten di sarapan ini. Oke teman-teman, selamat bekerja, selamat beraktivitas. Ingat, sekarang COVID sudah mencapai klaster 3. Tetap jaga jarak, pakai masker, bawa hand sanitizer, cuci tangan, dan lain-lain. Ikuti protokol yang sudah ada. Dan tak lupa juga saya mengingatkan untuk berolahraga, pola makan baik, tidur cukup untuk menjaga imun agar tetap terjaga. Oke, hati-hati. Ya teman-teman, sedikit sharing juga soal batu empedu yang sudah saya up kemarin di YouTube, sharing sama Pak Dokter. Saya berpikir jadi batu empedu itu tidak terdapat pada orang yang gemuk aja. Contohnya kayak papa saya baru ingat, papa saya tubuhnya nggak gemuk tapi proporsional. Katanya dia dulu terlalu banyak minum kopi dan makan santan. Karena saya belum memahami sih apa penyebabnya. Setelah sharing kemarin ternyata fix papa saya kebanyakan makan santan, begitu. Jadi poinnya adalah teman-teman, batu empedu tidak hanya terdapat pada orang yang gemuk indikasinya, tetapi yang kurus juga bisa, tergantung dari apa yang kita konsumsi tadi, seperti ada dalam YouTube saya. Buat teman-teman juga yang masih suka makan lemak-lemak atau santan tinggi, kurangilah, karena ya mohon maaf, kemarin teman saya baru kontak juga ada yang meninggal karena indikasinya adalah karena batu empedu dan mah. Jaga pola makan, dietnya harus bener ya. Dietnya harus benar. Banyak banget kesalahan, nggak cowok nggak cewek, dietnya malah mengurangi porsi makan ya sehari. Yang sehari harusnya 3 kali makan dijadikan cuma sekali. Itu hati-hati banget, karena kalau sudah mah kronis bisa menyebabkan kematian ya. Lalu buat orang-orang yang gemuk ataupun kurus yang masih malas olahraga, yuk kita olahraga. Konsumsinya santan dan lemak-lemak sudah mulai di stop atau dikurangi pelan-pelan lah, supaya kita sehat. Lalu buat teman-teman yang kurus juga, kalian jangan terlalu percaya diri bahwa jauh dari penyakit, belum tentu. Tetap penyakit datang apa yang dari kalian konsumsi dan habit kalian. Misalnya nggak suka olahraga. Jadi ya buat teman-teman, hati-hati dengan makanan-makanan yang berlemak dan bersantan. Ya, yang kedua teman-teman, serinya adalah soal bulking ya. Ini khusus untuk pemula, karena saya banyak banget mengetahui teman-teman pada bulking tetapi salah memaknai arti kata bulking. Yang penting adalah timbangannya naik, badannya gede, tapi yang naik lemaknya. Masa ototnya nanti pada saat diet ya segitu-gitu aja gitu. Jadi stop yang namanya bulking, makan ngawur, makan bebas apa jadi makan dan lain-lain, jangan. Apalagi yang berlemak-lemak dan bersantan tinggi, jangan. Karena kita tahu bahwa penyebab adanya batu empedu yaitu adalah makan-makan yang berlemak dan bersantan tinggi. Bulking sesungguhnya adalah menaikkan massa otot dengan tetap menjaga asupan nutrisi. Cukup karbohidrat sesuaikan dengan latihan kita. Mau berat, ya tentunya harus ditambah karbohidrat sedikit. Bukan over karbohidrat. Penyajian juga harus bagus. Ya bolehlah kita makan-makan yang kita pengen, tetapi jangan over. Jadi nanti yang naik massa ototnya, bukan timbangannya naik. Oke, timbangan kita naik, tapi massa ototnya juga naik. Bukan timbangannya naik, tapi lemaknya naik ya. Jadi kalau saya, teman-teman, contohnya saya kalau misalnya bulking, saya mungkin beratnya mentok di 89 ya, mungkin masih di 89. Pada saat saya diet mungkin di 84. Berarti kenaikan cuma sekitar 3-4 kilo. Ya mudah-mudahan 3-4 kilo itu yang saya konsumsi, yang naik massa otot saya dan lemaknya juga mungkin ada kenaikan tetapi tidak banyak. Jadi buat teman-teman, stop memaknai bulking makan bebas. Tapi bulking menaikkan massa otot dengan menjaga asupan nutrisi. Ngajar masih jam 11, sekarang setengah 11 lewat, lapar, makan sujo dulu.
sama es kopi Nescafe daripada lapar. Oke teman-teman fitness, ini salah satu murid saya. Dia habis cedera gara-gara naik sepeda, matanya meleng, lihat cewek terus jungkel gitu kan. Terus ini tangannya kenapa Mas Bro? Jadi tuh tangannya tuh apa sendinya dislokasi lah, bisa Dislokasi ya, nggak di lokasinya semestinya gitu. Pokoknya lepas dari persendiannya lah ya, tapi nggak parah. Nggak parah, nggak terlalu parah. Cuman kemarin tuh belum bisa gini, belum bisa muter ya. Nah sekarang udah bisa lah, udah bisa gini. Cuman kalau untuk gini tuh belum bisa. Jadi harus lurus dulu baru bisa. Berarti kemarin tuh kena di sendinya sama sendi siku sama pergelangan tangan. Nah yang di sini kemarin nggak bisa. Nggak bisa. Ini berarti sudah berapa lama dari cedera sampai sekarang? Hampir sebulan sih. Sebulan lebih atau sebulan? Hampir sebulan. Hampir ya kurang seminggu lagi. Kurang seminggu lagi ya. Oke, ini berarti sekarang kita harus menguatkan pelan-pelan. Ini tantangan saya ini. Mantap. Biar supaya lebih kuat. Tapi kalau misalnya untuk onani nanti yang tangan kiri dulu ya, jangan tangan kanan ya. Oke, kita ini challenge untuk menguatkan persendian yang cedera. Mudah-mudahan berhasil atau cacat gitu aja ya. Nah, itulah. Oke, bismillah aja lah. Oke, jadi ini terapi yang pertama yaitu main hammer pakai alatnya kabel ya. Tangannya benar, good. Bebannya ringan dulu. Agak supaya tahu. Tangannya sikunya sudah siap. Coba angkat. Good. Kerasa nyeri atau belum? Oke, 12 kali. Good. 4 5. Ini menguatkan otot yang ada pada pergelangan tangan, forearm dan bicep brachioradialis. Saya merasa kuat sekali. Oh gitu. Sudah masa nyeri belum? Belum. Oke. Ini berapa sekarang? 9. Oke, yuk. 10. 1. Good. Istirahat dulu. 1 menit, bebannya saya akan tambah. Saya akan tambah terus sampai dia merasa nyeri sehingga kita tahu berapa batas kemampuan ototnya untuk menerima beban. Ini adalah penyiksaan 15 kilo. Yes, kita coba 15 kilo 12 kali. 10 rep. 12 kali. 10 rep. 20. 12. Tangan. Sikunya dianakan dulu posisinya. Ya, mohon. Good. 1. Apakah sudah nyeri? Oke, bagus. 2. 3, bagus. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 2 lagi, come on. 1. Good. Taruh. Setelah 1 menit dulu, bebannya saya tambah lagi ya. Menjadi 21 kilo. Set ketiga, come on. Dengan beban 21 kilo. Kita coba pergelangan tangannya. Lancing pinggangnya. Siap, tarik. Sudah nyeri belum? Lumayan ya. Lumayan seberapa? Menyakitkan atau tidak? Masih aman ya? Oke, good. 4. 5. 6, good. 7. 8. 9. Sakit nggak? Sakit. Oke, yuk. Terus. 10. Pergerakannya benar. 2 lagi. 1. 2. Good. Rasanya gimana sakitnya? Udah lumayan sakit sih. Udah lumayan. Ya, udah sakit. Sudah sakit ya? Oke, berarti beban kita masih di 21. Kita ulang sekali lagi ya. Oke, good. Ya, gerakan kedua dengan menggunakan equipment namanya, kalau saya bilang sih namanya Z-bar ya. Tetap bebannya ringan. Saya ingin mencoba melihat dia bermain bicep. Ayo. Oke. Sama gerakan kayak tadi, cuma pegangannya agak yes. Mencoba melihat kemampuan pergelangan tangan. Ya, good, yes. Jangan ada kejutan ya pada saat ngangkat. Nikmati, good. Sakit? Belum. Good. 2, bagus. 3, bagus. 4, bagus. 5. 6, usah buru-buru. 7. 8, good. 9. Stop. Good, pelan-pelan. Sakit ya? Saya akan tambah
21.15 ya. Oke. Kedua, menggunakan variasi alatnya Z-Bar dengan beban 15 kg. Wow. Jangan ada kejutan, dirasakan. Sakit, repetisi berapa bilang ya. Ayo. 1 2 3 4 5. Gimana, udah masa nyeri? Belum. 6, bagus. 7 8, bagus. Udah bisa nyeri? Lumayan. 9, stop. Oke. Sip. Kita tambah lagi ya. Oke. Yuk. Ya namanya cedera pasti ya namanya kita belum recovery, makan juga gak masalah. Kan bisa diulang lagi, yang penting sembuh dulu. Ya, sekarang 21 kilo. Kita coba lagi pergelangan tangannya. Yuk, fokus. 1. Good. 2, bagus. 3, sudah ngilu. Lumayan. 4, good. 5, good. Ngilu. Gitu. Oke, terus. 7. 3 lagi bisa. Ikut jangan bergerak. Tuh. 2. Good. Sip. Ya, good ya. Variasi ketiga. Agak belagas sedikit, pegangannya yang benar-benar mantep. Pegang mantep aja. Tep, nggak apa-apa. Nah, ini belum bisa nutup. Nggak apa-apa, yuk. Nggak apa-apa, kamu seolah-olah kamu megang ini. Benar-benar neken aja, tep gitu, seolah-olah. Teluk rapat tanganmu. Yuk, naikkan. Yuk, 1, bagus. 2, pegangnya mantep. 3, jempol beginiin. Good, 4, 5, bagus. 6, 7, stop. Mulai menggenggam. Genggam erat. Good, yuk, tuh. 2, lebih erat lagi. Sakit tidak apa-apa. 3, good. 4, 5, satu lagi. Stop. Ya. Jadi memang untuk menguatkan persendian, kita harus menguatkan otot-otot yang cedera itu ya. Coba yang lebih berat lagi bebannya. Coba ya. Pegangnya kayak tadi. Ingat, tangannya harus menggenggam, belajar menggenggam. Good. Ya, siap. 1. Good. 2, rasakan. 3, bagus. Ikut jangan bergerak. 4, bagus. 5, sakit masa dikit. 6, good, kontrol gerakannya. 7, good. 3 lagi. 1, 2, 3, stop. Good. Rasanya gimana? Sampai mana rasanya? Pergelangan sampai Sini. siku. Siku. Oh, darah. Iya, betul. Selamat siang. Sekarang jam 2 kurang. Makan dulu. Ayam, nasi merah sama sambal tomat, tapi nggak pedas. Selamat makan siang, bro. Selamat sore semuanya. Sekarang jam 5 lewat, nanti jam 6 ada ngajar. Alhamdulillah dapat makanan catering. Ya, kalau saya bilang lah, untuk diet lah kalau ini. Murah meriah dari teman saya, teman fitness namanya Yesi, khusus yang di Yogyakarta. Wah, ini porsi cukup, enak, berkualitas, ayam, sayur, ada buah. Ini kalau nggak salah nasi coklat, saya tahu banget nih, nasi coklat. Oke, selamat makan dan semoga usahanya sukses ya, Yes. Amin. Temennya sate kambing. Oke teman-teman, karena berhubung kemarin latihan kaki masih sakit banget, drop set udah lama nggak drop set. Ini rasanya dom banget kaki Mas Ian. Jadi hari ini saya putuskan untuk tidak latihan, off day, off latihan, tetap jaga makannya dari makan makanan yang nggak bener, konsisten diet.